Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Bu Ulfa ya di kuliah daring PAI. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti yang Anda pelajari setelah ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertemuan ini dengan judul membangun kepribadian Islam. Nanti saya bagi menjadi sepertinya 2 termin ya, 2 kali pertemuan untuk membahas ini karena materinya cukup banyak. Ya, jadi mengapa kita perlu mempelajari ini kepribadian Islam? Itu kita harus tahu alasannya ya. Jadi kenapa kok kepribadian Islam itu penting ada? Yang pertama alasannya adalah manusia itu makhluk yang sempurna dan paling mulia. Ini di surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqana. Wa laqad karramna, dan sesungguhnya telah kami muliakan bani Adam, anak-anak Adam, wa hamalnahum, dan kami angkut fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik, wa faddalnahum ala katsir, dan kami lebihkan mereka atas yang lainnya, mimman khalaqana, dari makhluk yang diciptakan tafdila, dengan kelebihan yang sempurna. Jadi manusia itu oleh Allah sudah ditetapkan bahwa anak-anak Adam, apapun agamanya ini, pokoknya yang namanya anak Adam berarti manusia, itu sudah dimuliakan, diangkut di darat dan di lautan. Kalau burung itu kan masih butuh untuk terbang gitu ya. Kita diangkut pakai pesawat terbang. Ikan, dia harus berenang. Kita nggak harus bisa berenang untuk menyusuri lautan. Ya, bisa naik kapal di daratan. Kalau hewan-hewan harus jalan kaki gitu. Kalau kita bisa naik mobil, sepeda, diangkut daratan dan di lautan. Setelah itu diberi rezeki yang baik-baik. Ya, makan, kalau sapi itu kan makanan cuma rumput. Nggak mungkin dia makan pizza, burger, mie goreng, itu kan nggak mungkin. Hewan yang lain misalkan harimau ya makannya dari daging gitu. Dagingnya bukan daging yang dimasak ya, dagingnya dia hasil memburu. Kalau kita diberikan isi yang baik, kita nggak perlu menanam apel, bisa makan apel. Nggak harus menanam pisang, bisa makan pisang. Nggak harus beternak ayam, bisa makan ayam. Ya, daging ayam diberi rezeki yang baik-baik gitu. Terus dilebihkan di atas makhluk yang lain. Dari hewan jauh lebih mulia manusia. Dari jin jauh lebih mulia manusia. Dari malaikat jauh lebih mulia manusia. Ya.
sudah dilebihkan oleh Allah dari yang lain, ya. Itu karena makhluk yang paling sempurna, manusia itu juga paling mulia. Karena itu dia harus memiliki yang namanya ini kepribadian Islam. Kalau nggak punya kepribadian, dia tidak mampu mengoptimalkan kesempurnaan dan kemuliaannya. Ya, dia harus tahu kepribadian dia sebagai orang Islam itu apa saja. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin, agama yang sempurna yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Sehingga kepribadian Islam nanti menjadi kepribadian yang mulia. Mengapa menjadi pribadi Islam itu penting? Yang pertama karena Islam itu, mari sudah kita pelajari, itu gabungan antara keyakinan dan aplikasi. Yakin Allah itu satu-satunya zat yang kita taati, kita sembah, dan kita yakini. Aplikasinya apa? Kita beramal solih, karena yakin Allah melihat amal solih kita. Kita berusaha tidak berbuat kejahatan, karena Allah lihat dan mengawasi. Islam juga gabungan norma dan perbuatan. Norma, misalkan berbuat baik ada sesuatu yang mulia, itu norma. Hanya kita berbuat, beramal. Kita beriman pada Allah, tidak cukup iman saja. Kita beramal untuk membuktikan keimanan kita. Karena iman itu gabungan antara keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan perbuatan amal yang ditunjukkan. Itu. Oleh karena itu, ajaran Islam yang bagus ini, yang punya karakter bagus, ciri yang bagus, itu harus tercermin di perilaku setiap orang Muslim. Jangan sampai ajaran Islamnya sudah bagus, tapi karena pribadi Muslim yang kurang bagus, jadi ajaran Islamnya tidak terlalu bagus lagi. Ada beberapa mu'alaf ya, beberapa artis dari luar dan dari dalam negeri mengatakan, untung ya saya itu mempelajari Islam itu langsung di Quran. Kalau saya mempelajari Islam itu dari Muslim, mungkin dia nggak jadi masuk Islam. Waktu ditanya kenapa seperti itu, ya banyak hal-hal yang bertentangan. Misalkan dalam Islam diajarkan untuk menjaga kebersihan, tapi yang paling tidak menjaga kebersihan siapa? Ya orang Muslim, karena yang dilihat orang di Indonesia. Kalau orang-orang luar negeri yang beragama non-Islam juga banyak yang jorok, itu banyak. Tapi kebetulan di Indonesia kan mayoritas Muslim, jadi yang dilihat ya sampel-sampel dari pribadi Muslim. Itu. Jadi ketika kita berperilaku, maka sebenarnya itu menunjukkan keislaman kita. Ini setiap jiwa yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ya. Jadi perlu kita untuk membangun dan menjaga fitrah itu, perlu dirawat. Perlu dirawat, perlu dibangun agar menjadi pribadi yang Islami. Ya. Fitrah untuk menjaga kebersihan, fitrah untuk beriman, fitrah untuk berbuat kebaikan, itu harus dibangun, harus dijaga. Ya. Sehingga kepribadian Muslim harus dipelajari dulu apa dan bagaimana. Nah, ruang lingkupnya sekarang apa? Gitu. Jadi ruang lingkup membangun kepribadian Muslim itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, ruang lingkup ruhiyah atau maknawiyah. Apa itu ruhiyah? Sesuatu hubungan antara kita dengan Allah. Maknawi, jadi ada makna. Kita hidup ini untuk apa? Ya. Kalau jawaban kita ya untuk makan, bekerja, tidak
itu dipakai untuk makan. Bayi lahir kemudian besar dia sekolah lalu bekerja lalu dapat uang lalu dibelanjakan itu apa? Untuk makan kemudian habis, setelah makan habis ya ke kamar mandi, saya itu bekerja lagi. Kalau rutinitas hanya seperti itu berarti tidak ada maknawinya. Sebenarnya kita hidup untuk apa? Kita hidup itu mulai bayi, besar, bekerja. Di sela-sela itu semuanya kan ada ibadah. Ya. Kita hidup itu untuk beribadah. Ya, mulai dari bayi, sudah balik, kita dituntut untuk sholat, ibadah. Kita dituntut berbuat baik, itu ibadah. Kita dituntut untuk mengamalkan hal-hal dalam Quran, mengaji, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk beribadah. Kita tidur pun itu untuk beribadah, untuk menjaga tubuh kita. Gitu. Lalu ibadah itu untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Karena hidup kita akan ditanyai apa yang kita lakukan selama hidup. Bukan untuk bekerja. Itu namanya maknawi, ya, maknawi. Bisa menemukan makna dari setiap perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, dan kemudian tahu ujung pangkal kehidupan itu ruhiyah atau maknawiyah. Sehingga ruhiyah itu nggak bisa dilihat. Ruhiyah itu nggak bisa dilihat. Ya, yang bisa merasakan diri kita. Ya, apakah saya itu punya maknawi, punya kekuatan spiritual atau enggak, itu diri kita. Mengapa ruhiyah ini penting? Di surat Asy-Syams disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu fujuruha, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi aspek ruhiyah ini sangat penting karena ruhiyah itu motor utama semua perbuatan. Ya. Kita diilhamkan untuk berbuat fasik dan berbuat baik. Kemudian di surat yang lain, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka berzikir pada Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab di dalamnya. Kemudian berlalulah masa yang panjang, terus hati mereka menjadi keras. Ya. Jadi ini himbauan untuk orang beriman agar ruhiyahnya tumbuh, yaitu berzikir, tunduk pada kebenaran. Jadi itu, kalau nggak berzikir, nggak sering-sering mengingat Allah, nggak sering-sering merenung, maka hati menjadi keras. Dan ayat itu memberikan kita pelajaran pentingnya menjaga ruhiyah. Rugi kalau kita mengotorinya. Jadi kalau kita mengotori hati, ruhiyah kita rusak. Gitu. Jadi pendidikan ruhiyah itu dasar seluruh amalan. Kita nggak bisa beramal kalau spiritual kita nggak baik. Kalau hati kita nggak baik, hati kita kotor, ya kita nggak bisa beramal. Dan ketika hati kita lemah, maka kita juga lemah menghadapi problematika atau masalah-masalah kehidupan. Aspek yang terkait dengan ruhiyah atau maknawiyah ini apa saja? Yang pertama, aspek akidah. Jadi ruhiyah yang baik itu melahirkan akidah yang lurus dan kokoh. Ya. Padahal akidah itu keyakinan, ya.
Jadi kalau akidahnya terbangun baik, ruhiyahnya harus kokoh. Hubungan kita dengan Allah itu harus kokoh. Zikir kita, ibadah kita harus kokoh, gitu, agar akidah kita juga kuat. Yang kedua, akhlak. Ya, ini bukti tingkah laku. Jadi akhlak itu bagian penting dari keimanan. Ya, kalau ruhiyah terawat, akhlaknya juga baik. Hubungan kita dengan Allah baik, ibadah kita baik, akhlaknya juga biasanya baik. Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Nabi juga pernah bersabda, ayyul mukminin afdalu iman. Iman yang paling baik qad ahsanukum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan tolak ukur dan patokan baik dan tidaknya akhlak adalah Al-Quran. Itulah sebabnya akhlak sehari Rasulullah itu cerminan dari Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Ya, semuanya ada Quran. Aspek ketiga adalah aspek tingkah laku. Tingkah laku itu cerminan dari akhlak yang melekat pada diri seseorang. Karena akhlak tadi kualitas diri ya. Jadi kalau aspek tingkah laku itu cerminan dari akhlaknya. Kalau tingkah lakunya jelek ya akhlaknya jelek. Sekarang ruang lingkup yang kedua adalah fikriyah. Tadi ma'nawiyah atau ruhiyah yang kaitannya hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah, keyakinan kita dengan Allah. Yang kedua ini fikriyah atau akliyah, dengan pikiran kita, dengan wawasan kita, dengan pengetahuan kita. Jadi seorang Islam tidak cukup spiritualnya baik, ibadahnya baik. Dia harus pintar. Ya. Jadi dia akan punya pribadi yang kuat kalau dia itu fikriyahnya atau pikirannya baik, jernih pikirannya, akalnya kuat, ya, kreatif, rajin, ya, sehingga dia banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau kita ingat para perawi hadis ya, misalkan mereka mengumpulkan hadis ratusan ribu, dan itu sulit, ya, itu sulit. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain mengumpulkan hadis, ditulis, kemudian dianalisis, ditentukan ini sahih atau enggak, hasan atau enggak, dhaif atau enggak, dipilah-pilah betul gitu. Tujuannya apa? Mereka berharap nanti terkumpul satu kitab atau satu kumpulan hadis yang itu bisa dijadikan pedoman semua muslim untuk beramal. Karena kita nggak bisa berpedoman pada Quran saja, karena Quran kan tidak ada penjelasan yang lebih rinci ya. Misalkan puasa, penjelasan rincinya apa ini? Bagaimana menentukan kapan puasa, berakhir puasa, bagaimana menentukan lamanya puasa, itu dijelaskan di hadis. Dan para perawi hadisnya orang-orang yang pikirannya kuat, ya, belajar. Mencari hadis itu kan belajar, mencari kesana kesini, kemudian menganalisis itu juga belajar itu. Jadi seorang yang punya kepribadian muslim, dia harus punya pikiran yang pintar, ya. Saya menyebutnya akalnya sehat, akalnya kuat. Itu karena dilatih terus. Dilatih dengan apa? Sesuai dengan firman Allah, ya, Iqra. Ya, Iqra. Perintah pertama pada seluruh umat manusia itu Iqra, baca. Kenapa? Agar pikiran kita atau pikiran kita kuat. Fikriyah itu sama dengan badan, kalau enggak dikuatkan ya dia lemah.
Bagaimana menguatkannya? Baca. Baca apa saja? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Quran, bacalah buku, bacalah majalah, ya, agar pikiran kita lebih kuat, agar ada kreativitas, agar ada kemampuan untuk menganalisis, agar ada kemampuan untuk berkreasi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu harus orang-orang yang pintar, dan orang muslim harus orang-orang yang pintar. Sebagaimana sejarah ya, dulu sebagian besar para periset, para penemu itu orang muslim. Ibnu Sina misalkan, bapak kedokteran dunia yang diakui sampai sekarang, orang muslim, karena dia menggunakan betul akalnya untuk berpikir. Ya, yang lainnya Al-Jabbar, penemu matematik, penemu angka 0. Jadi ternyata angka 0 itu ditemukan oleh Al-Jabbar. Ya. Al-Jabbar bertanya, sebelum angka 5, angka berapa? Angka 4. Sebelum angka 4, angka 3. Sebelum angka 3, angka 2. Sebelum angka 2, angka 1. Sebelum angka 1, dia menuliskan titik. Artinya dia nggak bisa jawab waktu itu. Dan titik ini dia jelaskan pada orang-orang, sebelum angka 1 itu nggak ada siapapun. Karena 1 menurut Al-Jabbar itu adalah Allah. Sebelum Allah itu siapa? Tidak ada. Dia memberikan tanda titik. Kalau berangsur-angsur diteliti orang, titik ini akhirnya menjadi 0, kosong. Ya. Kosong. Akhirnya teorinya Al-Jabbar ini dipakai di seluruh dunia, bahwa sebelum angka 1 itu tidak ada. Tidak ada. Ini diartikan atau disimbolkan dengan 0 atau kosong tadi. Dan semua angka yang berjajaran dengan 0 menjadi angka yang besar. Misalkan 1 itu kecil ya, 2 itu kecil dibandingkan 3. Tapi kalau 2 berikatan dengan kekosongan, dia jadi besar, 20. 3 dengan 4, lebih besar 4. Tapi 3 berinteraksi dengan kekosongan, dia akan menjadi sesuatu yang besar, 30. Ini mengandung makna filosofis bahwa seseorang, ya, kalau dia berikatan dengan kekosongan, itu dia mengkosongkan dirinya, tidak merasa punya harta, tidak merasa punya kepintaran, tidak merasa apapun. Dia merasa yang paling tinggi itu Allah. Dia kosong. Maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya. Ya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang berlipat-lipat. Dia akan mendapatkan sesuatu yang sempurna. Kalau dia merendahkan diri dan berinteraksi dengan kekosongan. Ya, puasa misalkan, itu kekosongan perut, ya, kekosongan untuk berbuat jelek. Dan seseorang yang berinteraksi dengan kekosongan, dia akan jadi mulia. Merenung itu kan kekosongan, tidak melakukan apa-apa, hanya mengosongkan pikiran, mengingat-ingat kembali kemarin seperti apa, ke depan seperti apa. Dia seorang yang merenung akan menjadi seorang yang mulia kalau perenungannya baik. Dan fikrah yang dimaksud ini meliputi apa? Yang pertama, dia harus memperluas wawasan keislaman dulu. Tahu dulu tentang basic-basic agama Islam, tentang Quran. Yang nggak bisa baca Quran, baca, belajar. Yang belum punya hafalan Quran, tambah semampunya. Yang belum baca buku-buku Islam, baca. Ya, wawasan keislamannya harus kuat. Ya, karena itu nanti akan memperkokoh keimanannya. Kemudian yang kedua, dia punya pola pikir yang Islam. Ya,
Jadi kita di Quran itu selalu disuruh untuk berpikir, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak bertafakur? La'allakum ta'qilun, kamu semua orang-orang yang berpikir. La'allakum tadhakkarun, kamu semua orang-orang yang berzikir. Ya. Jadi harus dibangun kebiasaan untuk berpikir dan berpikir. Kenapa itu harus selalu ada dan dibiasakan. Ya, semua orang muslim harus menggunakan daya pikirnya. Ya, dan tujuan berpikirnya ini satu, harus untuk meningkatkan keimanan. Jangan mikir yang macam-macam ya, tapi mikir bagaimana caranya saya bisa meningkatkan keimanan saya. Yang ketiga, disiplin dan sabar. Di surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal. Ya. Dunia ini kan isinya ujian, rintangan, hambatan. Karena itu kita perlu yang pertama disiplin dulu. Kita ada sholat 5 waktu, sholat subuh, mengajarkan kita untuk bangun pagi, karena itu bagian dari kedisiplinan. Sholat duhur mengajarkan kita untuk disiplin, ada waktu istirahat. Sholat asar mengajarkan kita untuk berdisiplin. Jadi udah bekerja, udah belajar, waktunya untuk sholat. Waktunya maghrib, waktunya kita untuk rehat, untuk sholat maghrib. Waktu isya, waktunya kita untuk siap-siap untuk istirahat. Jadi ada waktu-waktu yang di situ kita harus disiplin menetapinya dan dilatih dengan waktu sholat. Jadi sholat 5 waktu itu melatih kedisiplinan kita. Dan kita juga harus sabar tetap. Ya, harus berpegang teguh. Ya, tidak mudah goyah dalam menyembah Allah sampai ajal kita datang. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya. Jadi iman kita, takwa kita harus sebenar-benarnya. Kalau cuma abal-abal, KW-KW, bohong-bohong, Allah nggak perlu itu. Ya, kita sholat, ya karena kita butuh sholat itu, butuh Allah. Kita melakukan kebaikan karena kita butuh itu. Kita belajar di FUNS, misalkan belajar PAI, belajar mata kuliah yang lain, ya karena kita menginginkan ilmunya, bukan menginginkan dapat nilainya, bisa bekerja, enggak ya. Karena dalam mengkaji ilmu itu sebenarnya ibadah, dan kalau kita lakukan dengan ikhlas, bersungguh-sungguh, belajar tenanan, yaitu belajar yang untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu, dan hidayah, maka itu jadi ibadah. Tapi kalau yang kita niatkan untuk dapat nilai, menggugurkan KRS, menggugurkan SKS, mencepat lulus, mencepat kerja, itu saja nanti kita dapatkan. Ya, jadi bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Semua yang kita lakukan di dunia kita nisbatkan atau kita tujukan untuk mendapat ridho dari Allah. Nah, ini akhir dari materi ini. Ya, kita rehat sejenak sambil Anda semua menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi di sesi diskusi nanti. Sementara ini Bu Ulfa akhiri dulu pembelajaran ini dan kita bertemu lagi di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.